Nah, itu tadi dua ciri. Nah, satu lagi cirinya, ya. Selamat sore teman-teman semua yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo, ya. Teman-teman, sore ini saya mau membahas sedikit tentang yang namanya sihir atau santet penguras rezeki, ya. Penguras rezeki, ya, santet atau sihir penguras rezeki. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya memberikan materinya, saya ucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat sore, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, swastiastu, dan namo buddhaya, dan salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga menekan notifikasi loncengnya, memberikan like atau jempol, dan juga mau membagi-bagikan video-videonya. Teman-teman, saya juga membuka yang namanya ruang atau kelas pembersihan dan pelepasan santet yang sifatnya bergabung, ya. Jadi kalau teman-teman masih dikirimi sihir atau sakit tidak jelas itu pada tubuh kalian, silakan bergabung di live terapi yang saya adakan Senin sampai Jumat jam 9 malam. Ya, kalau kalian merasa belum bersih atau masih datang gangguan santet itu kepada tubuh kalian, silahkan bergabung, ya, di live terapi yang saya adakan setiap malam. Nah, ini kita dulu membahas yang namanya sihir penguras rezeki, ya, atau santet penguras rezeki. Jadi banyak sih ciri dari sihir penguras rezeki ini atau santet penguras rezeki ini, tapi saya membaginya berdasarkan 3 kelas. Nah, 3 kelas. Pertama, nah ini poin yang paling penting ini. Ciri 3 sihir penguras rezeki. Yang pertama, kau kepalamu sakit. Itu cirinya. Kepala sakit, suka berat-berat kepala itu, terlebih bagian belakang. Kepala berat, kayak mumet, berat, sakit, ya, kepala itu. Ini biasanya yang dialami orang, menjadi salah satu ciri orang terkena sihir atau santet. Kedua, itu yang kedua teman-teman, mudah kau emosi di dalam rumah, ya. Mudah emosi. Jadi hal kecil mudah menjadi pertengkaran di dalam rumah. Kalau dibilang marah lah nggak jelas, suara meninggi tidak jelas, ya. Itu efek sihir tadi. Kau marah-marah, bukan marah ini, ya, hal kecil menjadi besar kau buat, padahal hal kecil ini tidak perlu dibahas, dan orang-orang sekitarmu menjadi korban amarahmu di dalam rumah tersebut, ya. Itu mungkin akibat tekanan sihir itu di bagian kepalamu, sehingga emosimu naik.
sehingga emosimu menjadi naik dan kau nggak bisa mengendalikannya. Nah, itu tadi 2 ciri. Nah, satu lagi cirinya, ya, barang-barang di rumah mudah rusak yang bersifat listrik. Contoh, magicommu, ya. Magicommu ketika masak nasi basi. Jadi nasi di rumah itu mudah basi. Padahal baru dimasak di magicom itu 4 jam atau 5 jam atau 3 jam, tapi tiba-tiba bisa basi. Ya kan, nasi itu mudah basi. Padahal baru dimasak loh, kategorinya baru dimasak, tapi mudah basi nasi di rumahmu. Ya. Dan alat masak nasi ini, magicom ini, mudah rusak. Ya. Mudah rusak alat magicom ini, udah dibenarin, nanti ntar lagi rusak lagi, nggak sampai seminggu udah rusak. Perbaiki lagi, keluar biaya atau duit. Ya. Keluar biaya atau duit. Nah, kulkas juga begitu, mudah rusak. Jadi alat-alat elektronik di rumah ini semuanya mudah rusak, dan ini mengeluarkan uangmu untuk memperbaikinya, dan artinya rezekimu pelan tapi pasti dikuras sihir tersebut. Ya. Jadi seperti berbarenganlah kerusakan-kerusakan elektronik di dalam rumahmu, baik televisi, baik kulkas, ya, baik magicom. Dan satu lagi yang paling rusak dan membuat jengkel, yang mudah rusak akibat sihir menguras rezeki tadi, adalah kendaraan atau motormu, sepeda motormu atau mobilmu. Dikit-dikit rusak, dikit-dikit nggak bisa jalan. Nah, diengkol, hidup. Tapi tiba-tiba bisa mati dengan sendirinya. Kau bawalah ke bengkel, keluar lagi duitmu untuk memperbaikinya. Jadi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumahmu atau rumah tanggamu akibat dari sihir penguras rezeki tadi, ini berbarengan dia. Belum selesai masalah ini, datang lagi kerusakan yang ini. Belum lagi selesai kerusakan yang ini, datang lagi kerusakan yang ini. Ya, akhirnya stres lah kau dibuatnya. Dan kau akan mengeluarkan biaya, terus mengeluarkan uang untuk memperbaiki dan memperbaikinya. Itulah teman-teman yang dinamakan santet penguras rezeki, atau lebih umum dikenal orang sihir penguras rezeki. Apa solusinya terhadap kasus sihir penguras rezeki ini? Nah, teman-teman, permasalahan yang terjadi akibat sihir penguras rezeki ini terjadi itu karena di dalam dirimu ada sihirnya yang termakan, ya. Yang kedua, di dalam rumahmu itu sendiri ada buhul sihir, sehingga roh-roh jahat atau jin itu berseliweran, berlalu lalanglah di rumahmu untuk melakukan kerusakan-kerusakan yang membuat pikiranmu menjadi stres. Solusinya dibersihkan dari dalam tubuhmu dan juga membersihkan yang ada di dalam rumahmu. Membersihkan ini dalam tubuh, saya biasanya menggunakan media rempah-rempah yang sudah didoakan. Dan membersihkan yang ada dalam rumahmu, saya biasa menggunakan minyak versi 6 yang sudah didoakan untuk membersihkan semua roh-roh jahat atau jin itu yang ada di sudut-sudut dalam rumahmu. Begitu. Jadi, sihir penguras rezeki ini bekerja secara pelan tapi pasti. Sehingga kau banyak cari duit, banyak juga yang hilang akibat memperbaiki kerusakan-kerusakan ini. Dan terkadang kau banyak duit, dapat duit, tapi nggak tahu kemana habis aja duit itu, menguap tanpa bekas.
Itu banyak dialami orang di luar sana. Bukan dia karena berjajan atau belanja, bukan, tapi dia tidak tahu kemana uangnya habis dimakan setan atau sihir tersebut. Baik teman-teman semuanya, itu tadi materi yang saya bagi kepada orang-orang di luar sana, semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk memperbaiki hidup dari akibat gangguan sihir, silakan kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih di bawah video atau super thanks atau terima kasih. Dan kalau ada yang baru menemukan video saya atau channel saya, kalau ada yang mau konsultasi tentang sakit yang dialami, silakan chat saja, di samping judul ada nomor WhatsApp admin. Chat saja keluhanmu di situ. Gratis, tidak ada mahar, tidak ada biaya. Paling kalau kau sudah saya vonis sakit akibat gangguan santet atau sihir termakan, baru saya menawarkan obatnya. Itu pun kalau kau mau atau tertarik. Kalau kau tidak tertarik juga tidak apa-apa, abaikan WA saja. Baik teman-teman, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. I love you, I miss you. Bye bye.